Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini 9 Mei 2025 pukul 18 lewat 41 menit. Gue mau bahas Astra Internasional. Bisakah Astra kembali lagi ke harga 6.000? Ya, 6.000 aja, nggak usah jauh-jauh. Dia kan sempat menyentuh angka di angka 7 ribuan. Kemudian turun, 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 turun. Sudah lama sideways setahun yang lalu. Ini udah setahun loh si Astra Internasional sideways sejak tahun 2024 tepatnya ya sekitar bulan Mei. Sampai saat ini masih aja di angka 4 ribuan. Naik ke angka 5.000 turun lagi. Sebenarnya guys, kalau bagi sebagian orang yang menyukai perusahaan konglomerasi seperti Astra Internasional dan sudah terdiversifikasi, kemudian yang suka dengan valuasi murah serta dividen yield di atas 5%, di atas 6%, pasti semua sepakat Astra Internasional masih menjadi salah satu pilihan. Karena kan dia udah RUPS nih, dia membagikan 406 per saham, baik interim maupun final. Artinya kalau keduanya digabungkan, yakni sebesar 406, dan lu punya di harga sekarang, yieldnya itu ada di angka 8%. Jadi, sudah yieldnya 8%, kemudian PBV-nya 0,8, ini perusahaan, ya salah satu perusahaan terpercaya lah di Indonesia. GCG-nya bagus. Old money pasti suka saham seperti ini. Nah, pertanyaannya bisa tidak ini ke angka 6.000? Karena gini guys, waktu di tahun 2024, gue udah pernah bahas ini ya, BYD, Tesla, dan Astra. Jadi di sini gue menjabarkan data penjualan Tesla, data penjualan BYD, sama Astra Internasional. Ancamannya terhadap Astra Internasional. Di sini gue menyampaikan bahwa pada tahun 2024, BYD itu belum akan signifikan menggerus laba Astra Internasional karena yang perlu dilakukan oleh BYD adalah menggerus pangsa pasarnya dahulu. Apalagi kalau kebijakan pemerintah mendukung ya, kebijakan pemerintah kan sangat pro dengan kendaraan mobil listrik dan motor listrik. Gue nggak ngerti ya, apa memang mafia migas itu sulit diberantas atau tidak mau diberantas, atau susah diberantas. Ya, kita kan sering mendengar berita mafia migas. Karena tidak bisa atau mungkin tidak mau ya. Jadi cara 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 mengalahkannya bukan diberantas, tapi dengan kan kita banyak mengimpor ya, mengimpor bahan bakar minyak. Caranya ya dengan dikurangi bahan bakar minyak ya. Bagaimana cara mengurangi bahan bakar minyak, impor bahan bakar minyak kita yang tentu saja memperberat APBN ya, karena kan ada tuh anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak. Bagaimana caranya mengurangi itu? Ya salah satunya dengan pro kendaraan listrik. Nah, di video ini gue menyampaikan di tahun 2024 mungkin belum berpengaruh signifikan, tapi perlahan di tahun 2025 atau di tahun 2026 ketika perusahaan seperti BYD produsen mobil listrik sudah bisa membangun pabriknya di Indonesia dan kita tahu BYD sudah mulai tahap konstruksi, maka itu akan merugikan Astra. Itu guys, itu gue sampaikan di video ini. Nah, sudah tercermin sebenarnya di laporan penjualan mobil dari Astra Internasional ini, ya, lu perhatikan di sini, BYD waktu tahun 2024, sepanjang tahun 2024 dan dimulai dari bulan Juni, itu dia bisa menjual sebesar 15.000 unit. Di tahun 2025, ya, baru berjalan 3 bulan sampai Maret 2025, dia sudah mencatatkan penjualan 8.200 unit. Selain itu juga ada Hyundai yang memang produknya juga bagus dan banyak laku di pasaran. Entah Stargazer, entah Palisade, kemudian kereta juga banyak. Itu banyak di pasaran. Dan ini tentu saja menjadi ancaman buat Astra Internasional. Makanya Astra Internasional itu sekarang market share-nya berapa? Pernah gue update ya di Instagram gue. Biasanya Astra Internasional itu market share-nya berkisar minimal 56%. Bisa di angka 57, bisa di angka 58, bisa di angka 59 terkadang per bulannya.
Tapi sekarang guys, di bulan Maret itu sudah mencapai angka 53%. Yang kalau dirata-ratakan selama tahun 2025 dia berpotensi mencapai angka 54%. Sekarang rata-ratanya average-nya udah di angka 54%. Itu bagi perusahaan sekelas Astra bukanlah berita yang baik. Ini juga tercermin di laporan keuangannya. Jadi kita bukan cuma membicarakan penjualan ya. Kenapa? Karena gini, di laporan keuangan Astra International bagian segmen itu di tahun 2024 year on year kuartal 1 di bulan Maret sampai bulan Maret itu mendapatkan 35 triliun. Di tahun 2025 kuartal 1 mencatatkan 33 triliun. Sekilas memang kalau kita lihat dari revenue Astra International itu naik. Cuman kenaikannya itu banyak ditopang oleh segmen pertambangannya guys. UNTR kan naik pendapatannya. Cuman bebannya naik sehingga labanya juga turun, laba dari UNTR itu sendiri. Jadi kalau gue pribadinya ya guys, bisa tidak Astra International ini naik ke angka 6.000? Sulit sepertinya guys. Untuk saat ini sulit. Karena ya dari video yang ini gue bilang 1 tahun yang lalu, apabila BYD dan beberapa produsen mobil listrik diberikan kelonggaran ya, diberikan dukungan oleh pemerintah, kebijakannya juga didukung. Dan tentu saja gue juga sebenarnya mendukung sih kalau misalkan banyak orang menggunakan mobil listrik. Ya itu juga akan menggerus market share dari Astra International. Kita nggak tahu nih guys ya, dalam beberapa bulan ke depan apakah akan naik ataukah makin turun. Kalau makin turun ke 53, 52, 50, oh itu benar-benar berbahaya bagi Astra International. Oh, Astra kan terdiversifikasi. Betul, perusahaan yang terdiversifikasi itu memang lebih sustain guys, lebih sustain. Dia terdiversifikasi karena ada berbagai macam segmen kan Astra International itu. Kalau keunggulan dari terdiversifikasinya sebuah perusahaan, itu dia sustain. Tapi untuk growth lagi dan untuk mengukur, biasanya investor itu akan melihat prospek perusahaan ke depan. Ketika dirasa prospek perusahaan ke depan ini dibilang jelek sih enggak, tapi karena banyak pesaingnya seperti yang tadi gue katakan BYD itu ya di segmen otomotifnya, maka investor juga melihatnya berat untuk naik ke angka 6.000. Jangankan untuk naik ke angka 6.000, di angka 5.000, 5.500 aja udah banyak yang taking profit. Makanya gue pernah juga punya Astra International waktu harganya turun ke harga 4.500, 4.300, itu gue beli. Siapa yang nggak mau dikasih saham Astra International murah, ngasih dividen di atas 7%? Cuman gue memang gak lama-lama megang, ketika dia naik ke harga 5.000, 4.900, udah dapat capital gain 10%-an lebih, gue keluar. Jadi kesimpulannya begini guys, kalau lo mau mencari perusahaan yang bisa memberikan kenyamanan, memberikan dividen yield lebih dari 6% atau 7%, dan perusahaan yang bisa sustain, sekali lagi ya, dia sustain karena terdiversifikasi bisnisnya. Astra International itu jawabannya, salah satu pilihan. Cuman kalau lo mau mencari capital gain, Astra International ini bukan jawaban. Berat dia untuk naik ke harga 5.500 ke atas. Untuk saat ini ya. Karena gue belum melihat ada gebrakan yang dilakukan oleh Astra International ini. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.